Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Rahmatun Jana. Sekarang kita bahas bab 5 ya guys, yaitu bab 5 itu larutan atau solutiones. Yang pertama masuk langsung saja pengertian larutan. Menurut Farmakope edisi 4, solutiones atau larutan adalah sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang terlarut. Larutan terjadi jika sebuah bahan padat tercampur atau terlarut secara kimia maupun fisika ke dalam bahan cair larut cair. Larutan dapat digolongkan menjadi larutan langsung atau direct dan larutan tidak langsung atau indirect. Larutan langsung adalah larutan yang terjadi karena semata-mata peristiwa fisika, bukan peristiwa kimia. Misalnya NaCl dilarutkan ke dalam air atau KBr dilarutkan ke dalam air. Jika pelarutnya air diuapkan, maka NaCl atau KBr akan diperoleh kembali. Larutan tidak langsung adalah larutan yang terjadi semata-mata karena peristiwa kimia, bukan peristiwa fisika. Misalnya jika Zn ditambahkan H2SO4, maka akan terjadi reaksi kimia menjadi larutan ZnSO4 yang tidak dapat kembali menjadi Zn dan H2SO4. Suatu larutan dapat pula digolongkan menjadi larutan mikromolekuler, miseller, dan makromolekuler. Larutan mikromolekuler adalah suatu larutan yang secara keseluruhan mengandung mikrounit yang terdiri atas molekul atau ion, seperti alkohol, gliserin, ion natrium, dan ion klorida dengan ukuran 1-10A. Larutan miseller adalah suatu larutan yang mengandung bahan padat terlarut berupa agregat atau misel, baik dalam bentuk molekul atau ion. Jadi, larutan miseller dapat dianggap sebagai larutan perserikatan koloid. Larutan makromolekuler adalah larutan yang mengandung bahan padat terlarut berupa larutan mikromolekuler, tetapi ukuran molekul atau ionnya lebih besar dari mikromolekuler. Misalnya, larutan PGA, larutan CMC, larutan albumin, dan larutan polivinil pirolidon. Jika suatu zat A dilarutkan ke dalam air atau pelarut lain, akan terjadi bermacam-macam tipe larutan sebagai berikut. Yang pertama, larutan encer, yaitu jumlah zat A yang terlarut kecil. Yang kedua, larutan pekat, yaitu larutan yang mengandung fraksi zat A yang besar. Ketiga, larutan jenuh atau saturated adalah larutan yang mengandung sejumlah maksimum zat A yang dapat larut dalam air pada suhu dan tekanan tertentu. Yang keempat, larutan lewat jenuh atau suspesaturated adalah larutan yang mengandung jumlah zat A yang terlarut melebihi batas maksimum kelarutannya di dalam air pada suhu dan tekanan tertentu. Dalam kurung Farmakope edisi 4, semua pengukuran dilakukan pada suhu 25 derajat Celcius. Menurut Farmakope edisi 4, bentuk sediaan larutan dapat digolongkan menurut cara pemberiannya, yaitu larutan oral dan larutan topikal, atau digolongkan berdasarkan sistem pelarut dan zat terlarut seperti spirit, tinktur, dan air aromatik. Penggolongan menurut cara pemberiannya, yang pertama, larutan oral adalah sediaan cair yang dibuat untuk pemberian oral, mengandung satu atau lebih zat dengan atau tanpa bahan pengaroma, pemanis, atau pewarna yang larut dalam air atau campuran kosolven air. Yang pertama, sirup adalah larutan oral yang mengandung sukrosa atau gula lain dalam kadar tinggi. Dalam kurung sirup simplex adalah sirup yang hampir jenuh dengan sukrosa. Selain sukrosa dan gula lain, pada larutan oral dapat ditambahkan senyawa poliol seperti sorbitol dan gliserin untuk menghambat penghabluran dan untuk mengubah kelarutan, rasa, dan sifat zat pembawa lainnya. Umumnya ditambahkan juga zat antimikroba untuk mencegah pertumbuhan bakteri, jamur, dan ragi. Larutan oral yang tidak mengandung gula tetapi bahan pemanis buatan seperti sorbitol atau aspartam
dan bahan pengental seperti gom selulosa sering digunakan untuk penderita diabetes. Yang kedua, eliksir adalah larutan oral yang mengandung etanol sebagai konsolven atau pelarut. Untuk mengurangi kadar etanol yang dibutuhkan untuk pelarut, dapat ditambahkan konsolven lain seperti gliserin dan propilen glikol. Yang kedua, larutan topikal adalah larutan yang biasanya mengandung air tetapi sering kali mengandung pelarut lain seperti etanol dan poliol untuk penggunaan pada kulit, atau dalam larutan lidokain oral topikal untuk penggunaan pada permukaan mukosa mulut. Yang pertama, lasio atau larutan atau suspensi yang digunakan secara topikal. Yang kedua, larutan otik adalah larutan yang mengandung air atau gliserin atau pelarut lain dan bahan terdispersi penggunaan telinga luar. Misalnya larutan otik, benzokain dan antipirin, larutan otik neomisin bisulfat, dan larutan otik hidrokortison.